Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk belajar ya. Anak-anak, di rumah kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Anak-anak, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Sekarang gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh membuat cerita. Kalian perhatikan ya. Judulnya Pertumbuhanku. Aku dilahirkan di Kota Malang 14 Mei 2012. Ketika baru lahir, berat badanku 3 kg. Sedangkan tinggi badanku 50 cm. Aku mulai bisa merangkak saat usiaku 9 bulan. Kemudian di usia 15 bulan aku sudah dapat berjalan. Orang tuaku selalu merawatku dengan penuh cinta. Aku selalu diberi nutrisi yang baik, sehingga pertumbuhanku juga sangat baik. Itu adalah contoh membuat cerita. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat cerita tentang perkembangan dirimu. Ditulis di buku tulis, difoto, lalu kirim ke WA-nya ibu ya. Anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Pasti senang sekali. Nah, apakah kamu juga mendapat informasi tentang kapan kamu bisa mulai merangkak ataupun berjalan? Sekarang ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan, berjalan, merangkak, dan berlari dengan temanmu ya. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Terus bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah garis finish, kalian kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang keempat, siswa yang paling cepat dan sampai di garis start itu adalah pemenangnya. Karena kita sekarang belajarnya secara daring, maka kita bisa melakukan di rumah dengan anggota keluargamu seperti kakak, adik. Nah, kalian tugasnya adalah membuat video lomba adu kecepatan dengan anggota keluargamu. Kirim ke WA-nya ibu ya. Anak-anak, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, semua perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Sekarang kalian amati. Di sini ada bacaan tentang menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan inilah adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan apa anak-anak? Ya, bagus sekali, yaitu membantunya untuk mengambil benda tersebut. Sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa anak-anak? Ya, bagus sekali, menawarkan bantuan untuk membawakan beberapa barang tersebut. Sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya. Di sini kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Ya, pinter sekali, membantunya dengan sabar untuk dapat mengikuti gerakan tari. Tugas kalian adalah menuliskan jawabanmu sesuai dengan sikap yang akan kamu lakukan berdasarkan gambar tersebut ya. Tulis di buku tulismu lalu kirim ke WA-nya ibu ya anak-anak. Anak-anak, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ayo kita amalkan sila kedua Pancasila dengan cara menyayangi, menghormati, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Anak-anak, tak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas yang diberikan ibu paling lambat jam 12 malam ya. Kirim ke WA-nya ibu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.